Battle Through the Heavens, Chapter 1453. Chapter 1453, Aliansi Sky Mansion. Orang ini sepertinya leluhur Hou Yun dari Burning Flame Valley. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui indranya, dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai level bintang Douseng. Apalagi orang ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang menengah tingkat 1 Douseng. The Burning Flame Valley berada di level 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Douseng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan Sekte Langit yang mendalam atau Sekte Bunga. Namun, jelas mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Oh Tiao, tak disangka kau, orang tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa keras di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka perlahan turun. Selanjutnya, dia menatap Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Douseng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, sudah jelas kalau dia kenal dengan leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos ke kelas Douseng. Saya benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan pemuda di belakang Anda. Leluhur Hun Yun mengerutkan bibirnya. Matanya beralih ke Xiaoyan saat dia berbicara. Junior ini, Xiaoyan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyapa para tamu. Kamu adalah Xiaoyan itu. Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Hou Erku. Mata leluhur Hou Yun mengamati Xiaoyan sebelum mengangguk puas. Kamu, wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya. Hou Yun tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena harus memberikan wajah lelaki tua ini. Matanya menatap tajam ke punggungnya. Xiaoyan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Pesta dari Menara Pil juga akan tiba. Hati Xiaoyan tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena kata-kata leluhur Hou Yun. Matanya meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Tokoh-tokoh ini adalah kelompok tetua pertama dan Suan Kongxi. Setan tua Lin, bahkan kamu, orang tua abadi, telah datang ke sini. Kejutan segera melintas di wajah leluhur Hou Yun ketika dia melihat tetua pertama Menara Pil muncul. Mengapa, setan tua Hou Yun, jangan bilang hanya kamu yang diizinkan datang. Elder pertama tertawa kecil setelah mendengar pertanyaan ini. Karena semua orang hadir, silakan lanjutkan ke aula untuk membahas aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke paviliun utama Falling Star Pavilion. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam paviliun utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami wajah dengan secara pribadi tiba di paviliun bintang jatuh kami. Setiap orang harus menyadari masalah ini hari ini, mata Yao Lao menyapu aula besar itu. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata, saya yakin semua orang menyadari tindakan Hall of Souls. Menara Pil telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis meninggal oleh tangan Hall of Souls. Perambahan Sekte Langit yang mendalam di Sekte Bunga selama bertahun-tahun ini memiliki bayangan Hall of Souls di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun membentuk permusuhan dengan Aula Jiwa, tetapi hanya bertahan karena dia takut dengan kekuatan Aula Jiwa. Petik 2. Yao Lao sangat menyadari dendam yang dibentuk oleh ketiga faksi ini dengan Hall of Souls. Bahkan Xiaoyan belum pernah mendengar tentang beberapa dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, Sekte Langit Mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan Aliansi Sungai Mendalam untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh milikku. Bayangan Hall of Souls juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiaoyan dan saya sangat bertentangan dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, aliansi ini karena kita semua memiliki musuh yang sama. Petik 2. Semua yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil, tapi kupikir tidak mencampuri urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan?
Leluhur Hou Yun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan persyaratan yang sama. Setiap pihak sama. Secara alami, tidak ada yang akan memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan cara yang serius. Ekspresi semua orang menjadi rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari sebuah aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Tidak hanya mereka akan gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, mereka akhirnya akan menjadi jauh. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras, tapi salah satu batasannya adalah beberapa faksi kami akan menyerang dan bertahan bersama. Setiap orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tidak ada dari kita yang bisa melawan Hall of Souls dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa bekerja, tetua pertama menara pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini adalah aliansi, pasti ada ketua aliansi. Jika tidak, mustahil bagi setiap orang untuk mencapai keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari Sekte Bunga bertanya dengan suara samar. Aula besar menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini agak sensitif dan penting. Karena aliansi yang disarankan oleh saya, meminta saya untuk memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga partai Anda harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao meninggalkan pikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk meminta Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga partai lainnya akan menduduki tiga posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat ketiga wakil ketua aliansi ini sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang secara paksa mengeluarkan perintah. Xiao Yan tertawa. Posisi kepala suku haruslah seseorang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tapi emosinya agak terlalu panas. Dia pasti akan menjadi impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periking ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa Burning Flame Valley untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Menara Pil dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di Central Plains. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari dua orang ini. Periking melanjutkan. Tetua pertama dari Menara Pil kecil tercengang setelah mendengar dia sedang berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan desahan lembut, dia berkata, "Saya sudah terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Akan baik-baik saja jika aliansi ini hanya perlu bertahan di area tertentu, tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang sudah tua akhirnya menjadi ketua aliansi, sepertinya aku akan membuatnya tidak bernyawa." Yao Chen harus mengambil posisi kepala aliansi ini. Petik 2. Periking tersenyum. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao saat dia berkata, "Karena ini masalahnya, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab ini." Yao Lao tersenyum pahit-pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak memberikan perlawanan apapun saat dia berkata, "Karena semua orang mempercayai saya akan mengambil alih posisi kepala aliansi untuk sementara. Saya akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul." Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berada di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, "Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi pada akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan begitu setiap orang akan merasa memiliki. Menurut Anda, nama apa yang cocok untuk aliansi ini?" Petik 2.
Jika seseorang ingin memilih sebuah nama, secara alami dia harus memilih yang agung dan perkasa. Nama kecil yang kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Leluhur Hou Yun sepertinya tertarik untuk memilih nama. Dia segera berkata, mengapa kita tidak menyebutnya Ultimate Writers Hall? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar nama ini. Nama ini, lawan kita adalah Hall of Souls. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja Heaven Mansion, tetua pertama terbatuk kering. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai rumah besar, rumah surga ini dapat bekerja. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Bagaimanapun, langit adalah surga. Mari sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kami sebagai Sky Mansion. Apa yang kamu katakan? Sky Mansion, menggunakan langit sebagai rumah besar, ini memang megah. Leluhur Hou Yun membelai janggutnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada aula kebenaran tertinggi miliknya. Haha, nama itu juga akan berhasil, tetua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai setelah mendengar bahwa semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Istana Langit. Menggunakan langit sebagai rumah besar pasti lebih sombong daripada Hall of Souls. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari minum untuk menghormati aliansi rumah langit yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat gelas anggur di atas meja, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya mengarah ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Sky Mansion. Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki hidup untuk menikmatinya. Kepala aula ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh tak acuh dikirim dari ruang yang terdistorsi. Hall of Souls jelas-jelas mengintervensi dengan mengirim orang ini. Selain itu, orang ini menyebut dirinya kepala aula. Mungkinkah dia adalah kepala aula yang sangat misterius di aula jiwa? Kabut hitam terus-menerus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang sepenuhnya tertutup kabut hitam di depan semua orang. Kepala aula dari Hall of Souls. Mata tetua pertama dari menara pil kecil tertuju pada sosok manusia dalam kabut hitam. Tubuhnya yang sedikit membungkuk-membungkuk ke depan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi perlahan pada saat ini. Perhap memanggil saya sebagai wakil kepala balai lebih baik. Kabut hitam itu berfluktuasi sedikit sementara tawa samar dikeluarkan. Sepertinya Anda, wakil kepala aula tidak cukup berani. Karena Anda berani menerobos masuk ke paviliun bintang jatuh saya, Anda harus menggunakan tubuh Anda yang sebenarnya. Sosok ilusi, mungkinkah Anda penakut? Senyum dingin terangkat ke sudut mulut Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami merasakan bahwa sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh yang sebenarnya. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang menyebut kepala pemalu ini. Sebuah tawa aneh dipancarkan dari sosok manusia di kabut hitam. Namun, pencapaianmu saat ini telah mengejutkan kepala suku ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Petik 2. Orang-orang dari aula jiwa Anda telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia perlahan berkata. Namun, jika Anda di sini hanya untuk mengucapkan omong kosong menggunakan status Anda sebagai wakil kepala aula-aula jiwa, maka sosok ilusi ini tidak perlu terus ada. Xiao Yan mulai perlahan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya ke sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan kepala ini ada di sini secara alami karena Tusi Ancient God Jade di tanganmu, orang berkabut hitam tersenyum tipis. Kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin berdesir dan sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah penjara besar dan gelap. Salah satu sel memiliki rantai warna hitam yang melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak kuyu duduk di tengah rantai. Banyaknya rantai itu seperti ular berbisa yang membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiao Yan tampak ganas saat melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, menyebar ke segala arah.
Meja dan kursi di sampingnya langsung berubah menjadi debu. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya sementara tubuhnya bergetar. Sosok Kuyu itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu adalah ayahnya, Xiao Zhan. Meskipun dia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao Yan segera merasakan perasaan akrab yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Serahkan tusi Ancient God Jade padaku. Jika tidak, hanya dengan berpikir, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian ayahmu. Orang di kabut hitam tampaknya sama sekali tidak peduli tentang niat membunuh Xiao Yan yang mengerikan saat dia dengan dingin berteriak. Berderak, ekspresi Xiao Yan sangat gelap sehingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara retak. Saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan akal sehatnya. Kedua matanya merah padam. Keinginan membunuh yang gila membengkak di benaknya. Itu meraung, menuntut agar dia merobek orang ini di depannya menjadi puluhan ribu keping. Xiao Yan, tenanglah. Tangan halus yang agak sedingin es dengan lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh melonjak di benaknya. Tangisan lembut khawatir ditransmisikan ke telinganya. Hati Xiao Yan bergetar sedikit setelah mendengar teriakan ini. Baru setelah itu dia mendapatkan kembali pikiran rasionalnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menekan hasrat membunuh di dalam hatinya. Wajah ganasnya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Serahkan tusi Ancient God Jade. Kabut di sekitar sosok kabut hitam itu berfluktuasi setelah melihat Xiao Yan secara bertahap tenang. Dia menjerit dingin dalam prosesnya. Aku khawatir jika aku benar-benar menyerahkan tusi Ancient God Jade kepadamu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Mata Xiao Yan sangat gelap saat mereka menatap sosok di kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna untuk saya. Bawa ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan tusi Ancient God Jade. Jika tidak, saya hanya akan mengabaikan semua ancaman Anda. Batu giok kuno di tanganku bisa merasakan jika ayahku masih hidup. Jika kehilangan kontak, saya akan menyerahkannya ke klan Gu. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Petik 2. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu giok kuno. Sosok manusia dalam kabut hitam itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Wajahnya sekali lagi kembali tenang seperti biasanya. Dia tidak tahu mengapa Hall of Souls sangat ingin mendapatkan tusi Ancient God Jade. Terlepas dari alasan sebenarnya, giok kuno adalah jimat yang melindungi nyawa ayahnya. Hall of Souls tidak akan berani untuk benar-benar mengambil nyawa ayahnya selama batu giok kuno ada. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerahkan giok kuno sebelum dia bisa menjamin keamanan Xiao Zhan. Ada kemungkinan besar bahwa Hall of Souls akan benar-benar mengambil nyawa ayahnya saat dia menyerahkannya. Hihi, sungguh orang yang kejam. Ini memang seperti yang disebutkan oleh Tianzun pertama. Metode seperti itu tidak akan bekerja melawanmu. Saat Xiao Yan mendapatkan kembali ketenangannya, sosok manusia dalam kabut hitam mengerti bahwa skema ini tidak banyak berpengaruh. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia berkata, jika Anda tidak berani mengungkapkan tubuh Anda yang sebenarnya, Anda bisa tersesat sekarang. Xiao Yan, kamu harus berhenti bersikap arogan di depan kepala suku ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan Hall of Souls saya hanya dengan mendirikan apa yang disebut Aliansi Rumah Langit? Cek, tunggu saja. Setelah Anda semua menyadari kekuatan Hall of Souls saya, Anda secara alami akan melepaskan semua harapan. Sosok manusia dalam kabut hitam itu dengan aneh tertawa. Adapun Piltover, Hall of Souls kami biasanya akan memberi Anda beberapa wajah, tetapi Anda telah menyerah ini, jadi jangan salahkan Hall of Souls saya karena kejam. Secara kebetulan, kami sudah lama mengincar para alkemis di menara pil Anda. Saya juga akan menyarankan Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar untuk tidak secara sembarangan terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tidak, akan terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal saat faksi kamu dihancurkan. Petik 2. Apakah Anda bisa menelan menara pil saya akan tergantung pada seberapa keras gigi Anda. Tetua pertama dengan dingin tertawa. Periking dan leluhur Hou Yun menyipitkan mata, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia di kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan mengepalkan tangannya, beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku
Akan membunuh setiap bajingan dari Hall of Souls dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang itu dalam kabut hitam segera runtuh dengan bang saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan menakutkan memecahkan ruang itu sendiri. Di saat yang sama, orang berkabut hitam itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Tescek, dasar anak nakal yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hunku. Anda, hanya satu bintang Dou Seng, benar-benar tidak tahu batas Anda. Haha, kepala suku ini akan menunggu hari itu datang. Selama kamu berani datang, aku secara pribadi akan membunuhmu. Petik 2. Tawa aneh bergema di dalam aula besar setelah sosok manusia di kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya aliansi kita telah ditemukan oleh Hall of Souls sejak lama. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara saat dia melihat aula perlahan menjadi sunyi. Aliansi ini pasti menyebabkan Hall of Souls merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakter mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Apa ada yang mendengar tentang wakil kepala aula dari Hall of Souls sebelumnya? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ada banyak ahli dalam klan Hun. Wakil kepala aula ini mungkin adalah seorang ahli dari dalam klan Hun. Leluhur Hou Yun mengerutkan kening dan dengan dingin tertawa. Namun, kekuatan orang ini paling banyak adalah bintang 3 Dou Seng. Kalau tidak, itu bukan bayangan yang datang hari ini. Sebaliknya, itu akan menjadi orang yang sebenarnya. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin dia bisa mengalahkan kita semua. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Wakil kepala aula dari sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi sudah diselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terakhir? Mata Xiao Yan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. Hall of Souls adalah musuh kuat aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan secara publik, Hall of Souls pasti tidak akan tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Petik 2. Tetua pertama Menara Pil, leluhur Hou Yun, Pri King, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk merasa takut sampai berubah pikiran karena wakil kepala Hall of Souls mengancam mereka. Karena ini masalahnya, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, aku berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara tiap faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Iya, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi terbentuk. Sepertinya Hall of Souls akan membuat respon formal untuk aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Jangan menunda lebih lama lagi. Kami sekarang akan kembali dan membangun lubang cacing. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri bersama kelompok Yao Lao dan mengusir mereka. Matanya melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan yang hadir. Semuanya merasakan badai mendekat. Central Plains, yang telah relatif tenang selama bertahun-tahun, sepertinya akan hidup kembali. Battle Through the Heavens, Chapter 1455, 9 musim semi yang tenang. Setelah paviliun bintang jatuh, Menara Pil, Sekte Bunga, dan Lembah Api yang terbakar mengumumkan pembentukan Aliansi Rumah Langit, seluruh dataran tengah diledakkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan langsung meletus di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di Central Plains. Salah satu dari mereka bisa dianggap raksasa. Faksi seperti Menara Pil tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Itu mungkin tampak sangat lembut selama bertahun-tahun, tetapi selama seseorang bukan orang bodoh, seseorang akan dapat mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Barisan dari pembentukan aliansi antara 4 faksi kuat ini berkali-kali lebih kuat dari aliansi sungai yang mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Rumah Langit yang baru dibentuk ini, aliansi sungai yang mendalam adalah udang yang sangat biasa. Hanya satu jari acak dari aliansi Istana Langit yang dapat menghancurkan aliansi sungai yang mendalam.
Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi ini, yang dibentuk oleh 4 faksi, akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi Hall of Souls yang sangat besar, tidak perlu lagi merasa takut. Faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan Hall of Souls lahir di Central Plains. Sementara Central Plains gempar atas berita ledakan ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk meraih dukungan raksasa ini untuk mendapatkan prospek yang bagus. Kekuatan aliansi rumah langit ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Di masa depan, hanya sedikit faksi di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jika faksi atau individu bisa menikmati perlindungan mereka, itu akan memberi mereka banyak keuntungan. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi sangat hidup. Para pemimpin dari banyak faksi telah bergegas melewati jarak yang sangat jauh untuk mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Souls. Tentu, mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar dari faksi ini adalah penjaga pagar. Mereka datang kepada mereka hanya karena aliansinya kuat. Jika aliansi akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Karenanya, mereka tidak menerima faksi-faksi ini, yang seperti kotoran tikus. Namun, Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain dari Paviliun Bintang Jatuh, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengatur masalah eksternal dan internal Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah alasan utama perkembangan pesat Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze lebih rendah daripada Yao Lao, dia lebih baik di Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirim beberapa sesepuh lain untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang menyusahkan ini. Jelas tidak perlu meragukan kemampuan Feng Zunze untuk mengelola. Segera setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan dan Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti aliran waktu, beberapa faksi lolos proses seleksi ketat dan berhasil bergabung dengan Aliansi Istana Langit. Ini memungkinkan reputasi aliansi ini untuk terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi Aliansi Rumah Langit tidak diragukan lagi akan sedikit menakutkan dengan bantuan Menara Pil. 4 faksi besar telah sepenuhnya menggunakan periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Sekarang, mereka akan dapat dengan cepat saling membantu satu sama lain. Hanya dengan begitu mereka bisa dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiao Yan merasa sedikit mengejutkan bahwa Hall of Souls tidak melakukan apa-apa saat aliansi sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Terlepas dari apa yang dilakukan Aula Jiwa, kelompok Xiao Yan telah memutuskan untuk mendirikan Aula Informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan dari Aula Informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibuat oleh Aula Jiwa di Central Plains. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya seperti halnya dia mengenal dirinya sendiri. Hall of Souls adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu mengetahui lokasi mereka. Setelah waktunya tiba, mereka bahkan mungkin bisa beralih dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa kerjasama dari 4 faksi besar setelah pembentukan aliansi sangat luar biasa. Dalam waktu setengah bulan, 2 dari aula cabang Hall of Souls telah ditemukan. Meski sempat mengalami kerugian selama penggeledahan, mereka tetap saja meraup banyak keuntungan. Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghilangkan aula cabang ini secara pribadi, tetapi dia menekan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah ditingkatkan, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Hall of Souls sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang Aula Jiwa. Aliansi itu mungkin senjata tajam yang digunakan untuk melawan Hall of Souls,
tapi itu juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi Hall of Souls. Itu harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini baru dalam tahap awal. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan menara pil bahkan mungkin menarik beberapa Ban Sheng atau bahkan beberapa setan tua Dou Sheng yang hidup dalam isolasi. Jika memungkinkan untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka akan benar-benar menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, Sky Mansion Alliance saat ini tidak bisa sombong hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil menangani Hall of Souls dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu dipersiapkan dengan baik. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi sedang mencari lokasi aula jiwa, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim ini dibuat untuk mencegah Hall of Souls terus menangkap jiwa alkemis aliansi. Tim-tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan para alkemis dari Menara Pil. Beberapa alkemis yang tidak senang dengan Menara Pil melepaskan sikap netralnya, secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. 1 bulan berlalu dengan tenang. Sementara aliansi ini sibuk dengan aktivitas dan mengeluarkan potensi yang mengejutkan. Xiao Yan, Yao Lao, Kailin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam paviliun bintang jatuh. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat mereka semua tidak bisa membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Hall of Souls. Jika saya telah menebak dengan benar, mereka harus menunggu api lotus pemurnian iblis yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi apapun tentang Purifying Demonic Lotus Flame? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Ini juga bukan pertama kalinya Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, dan mungkin memiliki catatan tentangnya. Petik 2. Xiao Yan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap keningnya tanpa menyadarinya. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, sungguh sia-sia untuk mencari semua potongan peta. Masih ada 9 bulan sebelum Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul. Anda juga harus melakukan persiapan. Hall of Souls pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kami harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kami sebanyak mungkin. Yao Lao berbicara. Tidak mudah untuk maju bahkan sedikit di dalam kelas Dou Sheng. Dalam 3 bulan lagi, saya harus bisa mencapai tingkat menengah Dou Sheng bintang 1. Pada tingkat ini, aku hanya akan, paling banter, berada di puncak kelas 1 bintang Deku Sheng setelah 9 bulan, Xiao Yan mengucapkan tanpa daya. Saya tidak berbicara tentang Anda. Saya berbicara tentang Kailin. Dia adalah Piton Swallowing Seven Colored Heaven. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan segera maju ke kelas Ban Sheng. Tubuh fisik Heaven Swallowing Piton kuat. Dia akan bisa melawan Dou Sheng yang asli. Jika dia bisa maju ke kelas Ban Sheng, dia akan sangat membantu Anda. Yao Lao tertawa. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan wilayah tanah air kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan elit tambahan Dou Sheng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu. Petik 2. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Kailin dan Sun Er keduanya memiliki potensi yang luar biasa besar. Salah satunya adalah Seven Colored Heaven Swallowing Piton, keberadaan yang bahkan lebih langka dari naga Void kuno, sementara yang lain memiliki garis darah ilahi yang legendaris. Mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Xiao Yan tampak biasa jika dibandingkan dengan mereka, tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini.
Jika Xiaoyan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan bisa mencapai prestasinya saat ini. Meskipun Piton Swallowing Seven Colored Heaven akan dapat maju selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan harta karun yang menakutkan? Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Kailin mengendalikan tubuh fisiknya. Selain itu, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, langit 9 warna menelan piton. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum sedikit saat berbicara. Di mana? Kedua mata Xiaoyan dan Kailin dengan cepat tertuju pada Yao Lao. 9 tenang dalam tanah suku piton, 9 tenang musim semi. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiaoyan saat dia berkata, jika Anda ingin menaklukkan api setan lotus yang memurnikan, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus Anda kunjungi. Menempatkan bagian ini di paragraf sebelumnya untuk meningkatkan aliran. Battle Through the Heavens, Chapter 1456, Pil Musim Semi Kuning 9 Ying. Mengapa? Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa menurutmu tidak ada yang salah saat menundukkan api teratai setan yang memurnikan hanya karena kamu telah mencapai kelas Doseng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiaoyan dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak. Menelan api surgawi yang diberi peringkat mendekati akhir tidak lagi secara signifikan meningkatkan kekuatannya, namun Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum cukup. Bukankah ini sedikit terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek dewa jenis ini yang telah membuat takut semua makhluk? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret Anda. Teks tersebut secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai setan yang memurnikan. Api iblis muncul setiap 1000 tahun sekali, tetapi tidak ada yang mampu menundukkannya bahkan sekarang. Anda harus bisa memahami lebih banyak dari ini. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan berubah. Dia memiringkan persetujuannya. Kelahiran api teratai setan yang memurnikan akan menarik para ahli puncak dunia ini, tetapi tidak ada yang berhasil menjinakkannya bahkan dengan banyak penampilannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiaoyan tidak akan bisa menundukkannya dengan kekuatan Doseng tingkat awal 1 bintangnya. Anda harus bersiap untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia berbicara. Xiaoyan sudah membanggakan kekuatan Doseng. Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak. Jadi jika dia ingin secara signifikan meningkatkan kekuatannya lagi, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah Nine Serene Spring itu memiliki yang kita butuhkan? Xiaoyan bertanya. Iya, Yao Lao perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang menghabiskan banyak harga untuk didapatkan. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menundukkan Purifying Demonic Lotus Flame, Anda dapat memasukkannya ke dalam tubuh Purifying Demonic Lotus Flame. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan kemungkinan berhasil menundukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar harga yang tinggi untuk formula obat ini untuk mengambilnya dari tangan seorang guru alkemis. Namun, Anda membutuhkan bahan utama untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah pegas ini hanya terbentuk di dasar pegas. Karenanya, kamu harus melakukan perjalanan ke 9 musim semi yang tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian mencari waktu untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini Anda akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menundukkan api lotus pemurnian iblis. Petik 2. Mata Xiaoyan menatap gulungan merah tua kuno itu.
Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. The Purifying Demonic Lotus Flame benar-benar terlalu penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi sampai api iblis muncul lagi akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya mempersiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia hanya memperbaiki beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Sejak itu, dia hanya menelan api surgawi lainnya yang dia temukan. Tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak disangka dia perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 3000 Burning Flame. Bayangkan saja makhluk hebat apa itu Purifying Demonic Lotus Saint. Dikabarkan bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api lotus pemurnian iblis. Yao Lao menjelaskan. Oh, hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Itu Purifying Demonic Lotus Saint setidaknya adalah bintang 9 doseng. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena Purifying Demonic Lotus Flame. Kekuatan satu bintang dosengnya benar-benar tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah 9 musim semi yang tenang dikelola oleh Piton 9 Serene Deep Ground? 9 mata air tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari Piton 9 Serene Deep Ground. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. 9 Serene Deep Ground Piton apapun yang akan naik peringkat akan meresap di dalamnya. Perendaman akan memperlancar terobosan mereka. Namun, mata air di Piton 9 Serene Deep Ground memiliki hubungan yang gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius untuk binatang ajaib ular yang memiliki kesamaan ini. Namun, bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena 9 musim semi yang tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi melindungi tubuh Anda harus dapat mencapai bagian terdalam dari 9 musim semi tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Kailin. Piton menelan 7 warna surga adalah spesies ular ilahi sedangkan Piton menelan 9 warna surga adalah keberadaan yang sebanding dengan Raja Piton surga kuno. Jika Kailin berhasil berkembang dalam 9 musim semi yang tenang, kekuatannya pasti akan melonjak. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi 9 warna surga menelan Piton, bentuk ular yang bisa dia ubah akan mampu melahap seluruh pegunungan. Ia bahkan bisa melahap langit itu sendiri. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Piton 7 warna menelan surga dengan sendirinya langka, tetapi Piton menelan surga 9 warna bahkan lebih langka. Bahkan selama zaman kuno, itu jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Kailin setelah dia berhasil berevolusi. Karena mata air 9 tenang dikelola oleh 9 Serene Deep Ground Piton, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. The 9 Serene Deep Ground Piton juga merupakan salah satu dari 3 suku besar dalam Magical Beast World. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir. Sepertinya perjalanan ini tidak akan membuat santai. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku Piton 9 Serene Deep Ground yang bisa mengalahkanmu. Setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasial. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Sky Mansion kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka, Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun bintang jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku Piton 9 Serene Deep Ground, tetapi aliansi telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, mereka tidak perlu lagi takut pada suku Piton 9 Serene Deep Ground. Kalau begitu, kita harus pergi besok karena kita terdesak waktu. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka sedikit ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api lotus pemurnian iblis akan muncul. Dia perlu memperbaiki pil musim semi 9 yin sebelum kejadian itu terjadi. Jika tidak,
Jika dia akhirnya gagal untuk menaklukkan api lotus pemurnian iblis, dia bahkan tidak akan bisa menyesal gagal. Aye, Anda dapat yakin bahwa saya akan memastikan bahwa masalah aliansi diselesaikan. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Kailin, dokter peri kecil, dan King Tan keluar dari paviliun bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang buas. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah binatang buas, jadi dia cukup akrab dengan rutenya. Kekuatannya melonjak. Secara alami, kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Perjalanan, yang akan memakan waktu beberapa hari di masa lalu, dilakukan dalam setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal di satu tempat lama setelah memasuki wilayah binatang. Mereka menuju ke wilayah di mana suku Piton Nine Serene Deep Ground berada. Pemukiman suku Piton Nine Serene Deep Ground berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Jumlah yang dibanggakan suku ini dapat menduduki peringkat teratas dari 3 klan besar, tetapi jumlah yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan tetua dari 9 tenang Deep Ground Piton, garis keturunan kuno dari semua anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground akan habis dalam waktu 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, Piton Nine Serene Deep Ground akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan Magical Beast biasa. Banyak pertengkaran terjadi dalam suku Piton Nine Serene Deep Ground karena masalah ini. Namun, tanpa suplemen dari garis keturunan kuno, itu hanya masalah waktu untuk datang pada tingkat yang mereka kembangkan. Nine Serene Ground Abyss adalah terowongan kunci yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh suku Piton Nine Serene Deep Ground. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, tetapi pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiao Yan muncul di atas gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiao Yan melirik pertahanan yang ketat, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke dalam jurang yang dalam saat suara deras angin tiba-tiba terpancar dari jarak yang dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, mereka tampaknya adalah anggota suku naga Void kuno. Xiao Yan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian mengirim mereka? Namun, dia harus menyelesaikan masalah dari 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Piton Nine Serene Deep Ground karena mereka tidak ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan mengerutkan kening. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di dalam hatinya saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara terputus-putus dikirim ke telinganya melalui udara. Dragon King, Dispatch.